Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supriyadi Ali Sahbana dengan NIM 2241030 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Hari ini saya ingin mengobrol tentang sedikit sesuatu yang mungkin belum banyak orang pahami, tapi sebenarnya sangat penting untuk kesehatan mental kita, yaitu tentang konseling individual. Konseling individual adalah proses bantuan secara pribadi antara seseorang yang kita sebut klien dengan seorang profesional yaitu konselor. Dalam proses ini, klien akan dibantu untuk memahami diri sendiri, mengenali masalah yang sedang dihadapi, dan mencari cara untuk mengatasinya. Banyak orang masih mengira bahwa konseling itu hanya untuk mereka yang mengalami gangguan mental berat. Padahal kenyataannya siapapun bisa menjalani konseling. Kita semua pada titik tertentu dalam hidup bisa merasa lelah, bingung, atau butuh teman bicara yang netral dan bisa dipercaya. Konseling individual ini biasanya dilakukan dalam suasana yang nyaman dan aman. Klien bisa menceritakan apapun yang dirasakannya, baik itu kecemasan, kebingungan, trauma masa lalu, atau konflik yang sedang dihadapi. Yang paling penting, semua yang dibicarakan bersifat rahasia. Artinya, konselor tidak akan menyebarkan cerita kita ke orang lain. Lalu, apa tujuan dari konseling individual? Tujuannya bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing klien. Tapi secara umum, konseling membantu kita untuk yang pertama, mengenali perasaan dan pola pikir kita sendiri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, menemukan arah dan makna hidup. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Selain itu, konseling juga bisa membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kita belajar berkomunikasi lebih efektif, memahami perasaan orang lain, dan mengelola konflik tanpa meledak-ledak. Ini penting, apalagi di dunia sekarang di mana tekanan sosial sangat tinggi. Kadang-kadang kita merasa emosi, kita campur aduk, sedih, marah, bingung, kecewa, tapi kita sendiri gak tahu kenapa. Dalam sesi konseling, konselor akan membantu kita mengurangi benang kusut itu satu persatu, tidak untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Salah satu hal yang aku suka dari konseling adalah konselor itu bukan tukang nasihat. Mereka tidak akan bilang kamu harus begini atau kamu salah. Mereka justru akan mengajak kita berdialog, mengeksplorasi, dan menemukan jawaban yang paling cocok dari dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, kita belajar untuk mengenal dan mempercayai proses kita sendiri. Sebagai tambahan, menurut Carl Rogers, seorang psikolog humanistik yang terkenal, konseling itu efektif apabila klien merasa diterima tanpa syarat oleh konselor. Ini disebut unconditional positive regard. Artinya, apapun yang diceritakan klien, dia tidak akan dihakimi, melainkan diterima sepenuh hati. Rogers percaya bahwa kondisi inilah yang memungkinkan perubahan dan pertumbuhan diri terjadi secara alami. Mungkin kamu bertanya-tanya, kapan sih kita sebaiknya menjalani konseling? Jawabannya sederhana. Ketika kamu merasa butuh, beberapa tanda bahwa kamu bisa mempertimbangkan konseling. Misalnya, 1. Merasa sedih atau cemas terus-menerus. Kemudian yang kedua, sulit tidur karena pikiran yang enggak berhenti. Yang ketiga, merasa kehilangan arah atau tujuan. Dan yang keempat, punya masalah hubungan dengan orang tua, pasangan, teman, atau bahkan ketika kamu ingin mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan ingat, kamu tidak harus menunggu sampai benar-benar rusak untuk mencari bantuan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan berbicara dengan konselor bisa menjadi bentuk perawatan diri. Saya mau kasih contoh sederhana. Misalnya, kamu sering merasa cemas kalau mau presentasi di depan kelas atau di tempat kerja. Dalam konseling, kita bisa membahas kenapa rasa cemas itu muncul. Apakah karena pengalaman masa kecil, apakah karena takut dihakimi. Dari situ, kita bisa belajar strategi untuk mengelola rasa cemas itu. Mungkin dengan teknik relaksasi, mungkin dengan mengubah pola pikir ini. Ini bukan proses instan, tapi perlahan-lahan akan terasa perubahannya. Mungkin masih ada yang ragu karena takut dianggap lemah atau tidak mampu. Tapi sebenarnya mencari bantuan bukan tanda kelemahan.
Itu justru bukti bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri, bahwa kamu ingin bertumbuh dan hidup dengan lebih sehat secara mental dan emosional. Terakhir, saya ingin bilang setiap orang berhak memiliki ruang aman untuk bercerita, untuk didengarkan, dan untuk disembuhkan. Dan konseling individual bisa menjadi salah satu bentuk ruang itu. Jadi, kalau kamu merasa perlu, cobalah beri kesempatan pada dirimu sendiri untuk dipahami dan dipeluk, bukan hanya oleh orang lain tapi juga oleh dirimu sendiri. Selain itu, penting juga untuk sadar bahwa konseling bukan hanya untuk saat krisis besar saja. Kadang kita merasa semuanya baik-baik saja, tapi ada perasaan kosong, hampa, atau kurang makna. Konseling bisa membantu kita menggali hal-hal tersebut. Menurut pendapat Gray, dalam bukunya Theory of Practice of Counseling and Psychotherapy, konseling bukan hanya soal mengatasi masalah, tetapi juga tentang self-actualization, yaitu proses menjadi pribadi yang lebih autentik, jadi sejati hidup sesuai dengan potensi terbaik kita. Jadi, bukan hanya sembuh, tetapi juga bertumbuh. Bayangkan, kamu punya satu tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tempat di mana kamu bisa menangis tanpa dihakimi, tertawa tanpa disuruh berhenti, atau malah tanpa harus meminta maaf. Konseling memberi kita ruang untuk menjadi manusia seutuhnya, dengan segala kompleksitasnya. Konseling bukan hanya soal berbagi kesedihan, tapi juga berbagi kemenangan kecil. Kadang-kadang klien datang ke sesi konseling untuk merayakan keberhasilan, untuk membicarakan perubahan positif yang mereka alami. Ini membuat konseling menjadi proses yang penuh warna, tidak selalu suram seperti yang dibayangkan. Karena pada akhirnya perjalanan untuk sembuh, untuk bahagia, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Mencari pertolongan adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Kamu layak untuk sembuh, kamu layak untuk tumbuh, dan kamu layak untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.